Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Sintia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat beserta hidayahnya lah sehingga kita masih sempat, sehingga saya masih diberikan kesehatan, sehingga dapat berdiri, dapat duduk seperti sekarang ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dengan melalui satu konsep ad-dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan keimanan. Insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan mubarakah ini, saya akan menyampaikan satu buah ceramah yang berjudul pentingnya persatuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain. Ia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia termasuk anggota atau bagian dari masyarakat. Islam ditegakkan untuk masyarakat secara umum. Islam ditegakkan untuk masyarakat secara umum sebagai petunjuk dan pelajaran. Setiap muslim apabila ia hendak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan memohon kepadanya, maka ibadah yang ia lakukan bukanlah untuk dirinya sendiri, bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi juga sekaligus untuk kepentingan saudara-saudaranya yang lain, baik saudara-saudara maupun saudara seagama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi, di dalam sholat bukan hanya diri kita yang kita doakan, akan tetapi semua saudara-saudara kita doakan supaya mereka selamat. Dalam hal ini, dalam kondisi sekarang itu, hal itu sangat penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia untuk bercerai-berai. Akan tetapi oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan satu agama untuk seluruh manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus para nabi dan rasulnya secara berturut-turut dalam rangka untuk membimbing seluruh manusia kepada satu jalan saja, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hawa nafsu selalu menggoda dan mendorong manusia untuk melupakan pesan luhur ini, sehingga akibatnya terpecah-pecahlah manusia menjadi beberapa kelompok dan mereka saling menghancurkan satu sama lain, baik di tingkat bangsa, di tingkat negara, partai maupun organisasi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa
Jejak menuruti hawa nafsu akan membawa kesesatan, dan kesesatan itu merupakan unsur penyebab dari perpecahan yang luas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Benarlah bahwa apabila ilmu berpisah dengan akhlak dan tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka akan menghancurkan pemiliknya dan seluruh manusia, bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kamu sekalian sepeninggalanku adalah orang yang munafik, yang licin bicaranya. Orang munafik adalah orang yang lain di mulut dan lain di hati. Ia hanya pandai berbicara namun tidak pandai mengamalkan. Maka terhadap mereka lah kita harus waspada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati yang rusak akan membuat ilmu menjadi senjata yang menghancurkan. Orang-orang yang berilmu dan beriman sejak dulu sampai sekarang merasa tersinggung terhadap ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu yang merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bahwa orang-orang yang berilmu yang hanya pandai berbicara namun tidak pandai mengamalkan, maka mereka itulah yang akan menghancurkan persatuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba kita renungkan betapa kejamnya ilmu yang tidak dirandasi dengan keikhlasan, karena ia akan menghilangkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan akan memutuskan tali kekerabatan dan tali persaudaraan. Sudah banyak kita singgung tentang percekcokan yang membesar-besarkan masalah perbedaan pendapat. Sebab perbedaan pendapat itu dibawa ke arah yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, serta terlepas dari akhlakul karimah dan tidak ada selesai-selesainya, karena yang diperselisihkan hanyalah teori belaka. Dan apabila perbedaan pendapat ini akan merusak agama dan kehidupan seluruh manusia, maka Islam telah memperingatkan bahwa sikap semacam ini bukanlah bagian dari agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan ada orang yang sengaja membuat perbedaan pendapat hanya karena rasa iri dan dengki. Ia sengaja mencari kesalahan orang lain untuk dipermalukan dan dijatuhkan. Jika sudah terjadi hal seperti ini, maka hancurlah semua umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita harus berbeda pendapat? Mengapa kita harus saling menghancurkan? Apabila bersatu akan membuat kita kuat dan kokoh. Yang miskin, dan kita seharusnya mengakui keberadaan kita masing-masing. Yang miskin mengaku dan sah-sah saja tetangganya menjadi kaya, karena kekayaan yang didapatkan melalui jalan yang benar. Dan si kaya menjadi lembut dan penuh kasih sayang hatinya kepada si miskin. Sebaliknya, si miskin selalu mendoakan dengan doa-doa yang baik kepada si kaya. Maka terjadilah persatuan. Demikianlah pentingnya persatuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.